di Sambian juga kami ya. Kira-kira apa sikap dari calon terhadap kondisi persoalan tanah pemerintah dengan Fordeko? Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan, kita ini negara hukum ya. Dulu dengan di zaman saya ini masalah Fordeko ini, makanya kita mencari kepastian hukum. Nah sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung yang berupa ingkrah. Salah satu putusannya adalah bahwa tanah itu Fordeko, pemerintah membeli tanah tidak mempunyai etikat baik. Itu kuncinya. Sikap saya jelas, kita atur hukum itu ya kan? Ternyata Fordeko sekarang kan sudah mengambil tanahnya kan ada masalah. Nah nanti ada masalah sekarang yang dituntut Fordeko itu adalah sertifikat kan begitu. Nanti akan saya carikan solusinya kalau saya sudah jadi wali kota. Gitu aja. Kita harus patuh. Saya bangga dengan ada Fordeko berada di sini. Ini termasuk bagaimana meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi baru di Gantian dan Negareke. Atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya Monef SPI dan MCSP ini di tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Semoga ini menjadi ikhtiar kita dalam perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus ikhtiar bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kita jalankan dengan amanah dan profesional. Bapak Ibu sekalian, itulah yang masalah daripada melakukan evaluasi kita pada hari ini, ya kan? Dan juga Bapak Ibu, saya bertemu dengan KPK sudah yang ketiga, 4 kali yang sekarang ini. Saya sudah sampaikan kepada KPK persoalan-persoalan yang kita hadapi di pemerintah kota. Baik yang pertama masalah Fordeko ya. Masalah Fordeko saya sudah sampaikan ya. KPK sudah menanyakan ke saya sikap pemerintah Kota Bukit Tinggi terhadap Fordeko itu. Ya. Sudah sampaikan ya, termasuk juga Pak Kejari saya sampaikan bahwa sikap kita adalah kita taat aturan, patuh putusan Mahkamah Agung. Apa bunyi putusan Mahkamah Agung itu harus kita jalankan. Harus kita jalankan. Putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah, hanya satu yang dikatakan pemerintah membeli tanah tidak beretikat baik. Artinya kalau bahasa Minang Pak, tidak batarati kira-kira begitu. Itu bunyi putusan. Tapi tidak satu pun putusan itu berbunyi tanah itu diserahkan kepada Fordeko, AJB dibatalkan, sertifikat diserahkan, tidak ada. Tanah itu tetap milik pemerintah kota. Saya sudah sampaikan kepada KPK sikap pemerintah daerah bersama Pak Kajari, kita taat aturan, kita jalankan keputusan Mahkamah Agung. Itu. Bagi saya itu apakah ini, saya mungkin tidak masalah kok. Mau dihujat, mau dihina, tidak ada masalah. So, kita punya niat baik. Ya, punya niat baik semua. Tidak ada niat jahat di pemerintah ini terhadap Yayasan Fordeko, tidak ada niat jahat. Kita akan masakan, tidak ada. Cuman kita meluruskan, ya kan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 19 ya tahun 2026 tentang barang milik daerah itu dari huruf B dikatakan harus ada tanda-tanda daripada aset itu. Buktinya apa? Harus ada plat, ada spanduk. Itu aja. Yang kami laporkan tadi di Polresta itu pertama orang yang menginstruksikan atau memerintahkan. Yang kedua, orang yang memberikan fasilitas terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, pelaku langsung. Jadi dari tiga aspek itu, yang pertama itu jelas pimpinan tertinggi yang memimpin langsung operasi tadi itu wali kota. Terus di situ ada juga camat, lurah juga ada, dan kepala BPN kabarnya juga ada, komandan Pol PP, dan juga pelaku yang langsung melakukan kekerasan. Jadi selain kekerasan juga ada di situ intimidasi, pengancaman, perampasan handphone. Nah, kalau korban kekerasan ada banyak tadi, cuma yang kita laporkan hanya korban 4 orang. 4 orang itu videonya jelas, tidak bisa lagi mengelak di situ. Tapi kalau korban sebenarnya banyak, mahasiswa juga ada jadi korban, bahkan dosen perempuan itu diancam dan diintimidasi. Nah, ini miris sekali kita. Ya, apa yang dilaporkan itu? Kekerasan bersama-sama terhadap orang dan barang, dan juga ada perusakan satu lagi, perusakan. Nah, itu pidana utama yang kita laporkan. Tetapi dalam peristiwa ini sesungguhnya terjadi kumulasi tindak pidana. Selain kekerasan bersama-sama juga
memasuki pekarangan tanpa izin ini lompat pagar, masuk pekarangan orang lompat pagar, pengancaman juga.